Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya masih bersama Arya Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dan malam ini kami juga akan berbincang dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Saril. Selamat malam. Oke, Pak Bob, tampaknya ada gangguan. Tadi sempat sudah tersambung, tapi ada gangguan. Nanti kita akan pastikan faktor apa saja yang membuat membengkaknya tagihan sejumlah pelanggan PLN. Kami juga mengundang Anda, saudara, untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif nomornya 021 536 60 500. Sekali lagi kami ulang 021 536 60 500. Kami upayakan langsung didengar oleh Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Pak Rian, ini karena sempat ada gangguan komunikasi dengan Pak Bob, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Anda. Apa yang menurut Anda kurang dari langkah mungkin antisipasi, mitigasi dari PLN untuk menangani keluhan pelanggan seperti ini? Nomor satu, masalah mental. Mental? Ya, karena gini, harus tahu para pengurus PLN, direksi, komisaris harus tahu bahwa yang namanya satu, listrik itu adalah hajat hidup orang banyak. Kedua, BUMN itu adalah badan usaha milik rakyat. Pak Erik pernah bilang kan, bukan badan usaha milik nenek lu, jadi nggak boleh ngawur lu. Artinya apa? Ini adalah warning bahwa ketika kita melayani masyarakat, BUMN-nya PLN lain dengan BUMN-nya BRI. Lain itu. Nah, dengan demikian, saran kami adalah mindset change-nya itu, mental change-nya di dalam organisasi PLN adalah bagaimana melihat yang namanya bukan semata-mata services, bukan semata-mata bagaimana itu survive bisnis, tapi bagaimana di dalam suasana yang susah saling mengerti. Contoh, saya itu sejak lama, setiap tagihan saya itu saya WA dengan penagih saya. Saya bekerja di work from home, tiba-tiba naik jadi 7 juta, bayangkan 1,2 jadi 7 juta. Itu pun ketika kami cek ke PLN, cuma dikirim WA yang itu dikatakan kenaikan, oke lah kita tetap bayar. Tapi kan kita sakit hati kan. Tunggu. Tapi apakah langkah-langkah seperti lapor mandiri sudah dilakukan oleh Pak Rian? Jadi sudah lakukan sendiri. Karena kan saya dulu di BRT, saya Badan Telekomunikasi, bahkan kita menyarankan yang namanya agar yang namanya laporan itu lewat yang namanya pakai WA atau SMS. Tetapi yang terjadi adalah bisnis untuk penagihan itu bisnis sendiri itu nggak tahu berapa miliar. Karena dulu saya pernah ada di regulator air minum Jakarta, itu satu penagihan itu kalau nggak salah charge-nya itu 3.000 sampai 8.000 per orang. Tinggal dikali pelanggan aja. Sehingga menurut saya mendilema. Kalau itu diputuskan berarti kita kehilangan lapangan kerja, tapi kalau nggak kita nggak masuk industri 4.0. Nah ini yang jadi dilema, tapi menurut saya sih pertimbangkan sebagai sebuah korporasi badan usaha milik negara yang itu betul-betul melayani hajat hidup banyak. Ini nggak mudah. Nah ini kita bantu PLN bagaimana mikirkannya ini nanti. Baik, Pak Rian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia malam hari ini. Saya coba akan menyapa lagi Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Pak Bob, sudah bergabung bersama kami? Ya, Pak Sofi, akhirnya. Selamat malam. Pak Rian, selamat malam Pak Rian, senang bertemu. Sehat selalu Pak Bob. Oke, Pak Bob, Pak Rian terima kasih sekali lagi sudah bergabung ya. Ini kami akan mengundang sekali lagi Anda saudara di 021 536 60 500 telepon interaktif untuk menyampaikan kalau Anda punya keluhan soal tagihan rekening listrik bulan ini. Pak Rian, saya mau mendengar penjelasan dong. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Arya, tapi yang lebih spesifik saya harus bertanya kepada PLN, apa yang terjadi dengan tagihan sejumlah orang bulan ini, Pak? Pak Rian? Pak Bob? Oh ya, kepada saya Mbak. Silakan. Ya, tadi saya sudah tanya kepada Pak Arya. Ya. Saat ini langsung saya tanya kepada PLN-nya. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tagihan pelanggan PLN bulan ini? Jadi kalau kita menghitung pemakaian itu kan tidak mudah sekali ya Pak ya. Volume daripada energi yang kita manfaatkan dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan golongan tarifnya. Tarif itu sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Jadi sehingga yang bisa menaikkan pemakaian itu tentu saja adalah volume pemakaian. Nah sekarang kita kembali kepada volume pemakaian. Dapat dari mana? Tentu saja dapat didapat dari pemakaian di dalam rumah atau yang kita tempat. Nah pemicu kenapa naik itu ada dua Mbak. Pertama itu adalah COVID yang merubah tatanan pola kehidupan kita.
kita kan kebanyakan stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas hampir semuanya di rumah. Oke. Karena kita tidak mau ada social distancing. Jadi kita membawa semua peralatan itu di rumah. Yang biasanya kita ngetiknya di kantor untuk laporan, sekarang di rumah. Mengirim laporan itu menggunakan internet, kemudian internetnya semuanya menggunakan fasilitas listrik. Nah, di samping itu juga pemakaian peralatan rumah tangga lebih membengkak karena kita tinggalnya di rumah. Jadi AC-nya yang dulu walaupun kita tidak menambah volume dari menambah banyaknya peralatan listrik, tetapi panjang waktunya digunakan masih berbeda. Misalnya dulu waktu kita kerja di kantor adalah pakainya 4 jam. Tapi setelah di rumah mungkin AC-nya kita pakai 10 jam karena dari pagi sampai ke malam. Itu yang jadi 10 jam itu lagi dibandingkan 4 jam tentu saja kenaikannya 2 kali lipat untuk satu peralatan. Ya. Kemudian Oke, silakan. dilanjutkan lagi pada waktu itu kan kita PSBB diminta oleh pemerintah, oleh Satgasnya COVID untuk semuanya bekerja ada di rumah. Kita juga, Mbak, karena kita ingin memutus rantai virus ini, maka kita juga menyikapinya dengan tidak membolehkan pencatat-pencatat kita untuk mencatat dari rumah. Karena dia itu dari hop satu rumah ke rumah lainnya, takut dari satu rumah mungkin membawa virus, atau dirinya sendiri yang virusnya gitu. OTG. Jadi kita, pada waktu kita bulan Maret akhir, kita mencatatnya 3 bulan rata-rata. 3 bulan rata-rata ini menjadi acuan kita untuk di bulan April. Penjelasan ini sudah kami dengar dari bulan lalu. Tapi kalau tadi seperti yang dialami oleh Pak Rian adalah tagihan bulan lalu. Tagihan bulan lalu 1,2 juta, lalu tagihan bulan ini 6,7 juta. Apa penjelasannya? Nah, tadi 1,2 juta bulan lalu dan bulan sebelumnya mungkin 1,2 juta juga saya yakin. Karena 2 bulan berturut-turut kita hanya menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir sebelum adanya COVID. Yaitu mulai Desember, Januari, dan Februari. Kita katakan. Oke, jadi maksud Anda 6,7 juta ini adalah akumulasi dari kekurangan karena sebelum-sebelumnya dianggap tagihannya rata-rata begitu ya? Rata-rata. Lonjakannya belum termasuk. Itu penjelasan dari PLN ya? Iya. Oke, saya sekarang ingin menyapa Pak Silmi dari Depok, Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Silakan Pak Silmi. Iya, Mbak Sofi, saya kebetulan pada saat WFA ini saya kerja di media komunikasi, jadi enggak sempat WFA, saya masih bekerja seperti biasa. Pemakaian listrik saya pun masih sama seperti biasanya. Oke, keluarga juga sama? Keluarga juga sama. Saya tinggal berdua doang sama istri saya. Dan istri saya ibu rumah tangga biasa yang yang memang selama ini tinggal di rumah ya? Iya, tidak ada perubahan. Setiap bulan itu saya bayar 300.000. Sekitar 2,5 sampai 300, KWH listrik saya 900. Nah, tapi tiba-tiba bulan ini saya membayar dapat tagihan 1.400.000, Mbak. Oke. Lonjakannya yang tidak masuk akal karena pemakaian saya pun tidak berubah. Saya pun tidak WFA, saya juga kerja seperti biasa. Dan saya nanya ke tetangga-tetangga saya, ke teman-teman saya, juga sama. Dan di Depok tuh ada yang meningkat. Bahkan ada lagi yang biasanya dia 500.000 tapi membayar 200.000. Oke. Ada kejadian seperti itu. Nah, begini, Pak Silmi, sebentar saya tanyakan terlebih dahulu. Untuk tagihan bulan ini 1,4 juta ya? Iya. Tagihan bulan lalu 300.000? Iya. Tagihan bulan sebelumnya? Tagihan bulan sebelumnya 350. Oh, 350. Jadi tetap rata-rata 300, baru kali ini melonjak? Iya, Pak. Posisinya Anda memang masih bekerja seperti biasa, istri juga di rumah seperti biasa? Iya, Mbak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya sudah lapor ke PLN di daerah Sawangan. Dan mereka juga bilang memang ada permasalahan perhitungan. Saya minta dijelaskan tidak permasalahannya apa? Nah, penjelasannya itu yang tidak konkret gitu, Mbak. Saya juga nggak paham penjelasannya seperti apa ya. Tapi yang pasti saya mengkritisi teman-teman PLN di wilayah. Ini kan banyak banget kritikan. Tolong pihak-pihak PLN juga bisa membuka diri lah. Jangan emosional menanggapi masyarakat yang mengkritik PLN. Ya, ini menjadi evaluasi bersama untuk diperbaiki karena ini kan kepentingan masyarakat bersama, Mbak. Palingan itu saja. Oke, terima kasih Pak Silmi, langsung dijawab oleh Pak Bob. Silakan, Pak Bob. Terima kasih Pak Silmi. Tentu saja PLN nggak boleh marah-marah, Pak. Pelanggan itu penting sekali bagi kita. PLN ini kalau nggak ada pelanggan, Mbak, udah bubar.
siapa yang mau bayarin saya bisa berdiri di sini juga kalau nggak pelanggan. Jadi kita salah besar kalau kita tidak perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Kita terbuka juga untuk kritik. Nah, kembali lagi kepada rumahnya Pak Silvi. Kalau dia rata-rata sudah pada waktu ini tinggal mengecek saja di angka meter terakhir di rumahnya. Kan meter kita itu diletakkan di persilnya Pak Silvi, di rumahnya Pak Silvi. Tinggal aja Pak Silvi cek, kemudian bawa datanya itu ke kantor PLN dan itu tanyakan kepada PLN, salahnya di mana? Pasti akan dijelaskan. Saya yakin kalau tidak dijelaskan, Bapak langsung telepon saya kasih nomor telepon saya langsung nanti. Silakan telepon. Kita akan lihat kemana caranya. Karena kita sudah Tadi Pak Silvi menyatakan petugas PLN di Sawangan ya? Di Sawangan ya. Nanti kita cek tanggal berapa dia, kemudian kan kita bisa tahu Pak, mampu telusur. Betul nggak dia menjelaskan itu? Tetapi sekali lagi, kan ada dua hal yang Pak Silvi mau mengkritisi PLN. Saya senang sekali Mbak dikritik. Karena kita bisa meningkatkan pelayanan kita kalau nggak dikritisi kan salah Mbak. Ya. Malah rugi kita PLN ini. Malah kalau kita menarik apa yang bisa kita dari pelanggan lah yang bisa mengetahui pelayanan kita sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan menjadi baik. Nah kembali lagi yang itu yang pertama, kita tidak menutup diri, silahkan kita ada salurannya. Yang kedua adalah bagaimana di rumahnya tadi, apakah angka meternya cocok atau tidak cocok dengan yang catatan kita. Kalau tidak cocok ada beberapa hal, mungkin rumahnya terkunci terus. Dalam artian ibu di rumah, kemudian pacar dikunci, bapak kerja di luar, tetapi tidak mau menerima tamu atau katakanlah pada waktu meternya datang terkunci. Jadi kita tidak bisa mengakses. Kita tidak ada bisa mengakses, kita kadang-kadang menembaknya dari jauh mungkin kelihatan atau enggak. Kalau nggak kelihatan kita kata-katakan Oke. Itu yang pertama. Tetapi kenapa melonjak tinggi? Nah itu yang kasusnya harus kita teliti kembali. Teliti kembali apakah dia termasuk pemakaian memang benar-benar pemakaian. Karena ada beberapa juga Mas yang kemarin diskusi sama kita ya. Itu Pak, saya tidak pakai Pak. Istri saya juga, saya tinggal bertiga. Tetapi dia lupa Pak, pada waktu kondisi saat ini kan, kita semua ini kan semangat gotong royong bangsa Indonesia ini tumbuh Mbak. Membantu tetangga. Yang tidak makan kita masakin, betul nggak Mbak? Kita tahu, kita bantu dia. Nah waktu kita masak itu menggunakan alat mungkin lebih lagi. Oke, baik. Bisa saja demikian. Dan kita juga bisa juga Pak melakukan yang lain, kegiatan-kegiatan dewan. Sehingga memang pada waktu misalnya air, kita bantu orang mengambil air di tempat kita. Itu juga kan listrik. Oke. Yang jelas tadi Pak Silvi menyatakan sudah lapor ke PLN Sawangan dan tadi saya kutip mendapatkan penjelasan yang tidak cukup melegakan begitu. Jadi mungkin ini sekali lagi Pak Silvi mungkin bisa cek lagi, lapor lagi, lebih firm lagi, kalau perlu difoto meterannya. Kami masih mengundang Anda, saudara, di 021-536-60-500 untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif. Ada Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih ada Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Kami sudah menerima satu telepon lagi dari Pak Haris di Bekasi. Selamat malam Pak Haris. Mbak. Pak Haris, selamat malam. Malam. Silakan Pak Haris. Malam Mbak. Ya Pak Haris, sudah tersambung. Silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi agak menolak juga Mbak dia menterinya, tapi dia udah pulang. Tapi kita sampaikanlah kepala direksi PLN. Bagaimana Bapak, boleh lebih jelas? Mungkin PLN membenahi lah pelayanannya Mbak. Tapi direkturnya sendiri mengatakan mungkin saja rumahnya dikunci sehingga nggak bisa mencatat. Kejadian rumah saya itu setiap bulannya berfluktuasi terus targetnya Mbak. Sedangkan pemakaian saya normatif aja. Oke, pemakaian normal, tapi ada lonjakan? Lonjak, turun. Berapa ke berapa? Turun besoknya. Gitu. Sedangkan saya nggak ada, tinggal di rumah berdua doang. Oke, dari berapa ke berapa Pak Haris? Ya, karena pernah naik, saya pernah Mbak, kilometer saya 3.500 ya. Naik sampai 700-an. Jadi saya tanya, besok turun lagi. Ya. Seharusnya kan nggak begitu Mbak.
Oke, tunggu. Kami kurang jelas mendengar suara Anda. Boleh sekali lagi dijelaskan melonjaknya Ini, Mbak, dari berapa ke berapa? fluktuasi tagihan saya itu setiap bulannya tuh naik turun gitu loh, Mbak. Oke. Ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita lihat orang mungkin ini yang catatan juga buat PLN. Apakah di COVID ini ada nggak pejabat veteran? Kami tahu Bu, kuasa pejabat veteran itu adalah orang outsourcing. Dia bisa jadi dia itu bekerja atau tidak. Oke, jadi Anda lebih menanyakan soal bagaimana dengan petugasnya, apakah bertugas lagi atau tidak begitu ya? Iya. Karena tagihan Anda fluktuatif. Iya. Oke, Pak Haris terima kasih. Langsung dijawab oleh Pak Bob, silakan Pak Bob. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Pencatat meter kita datang ke rumah itu dilengkapi dengan alat kamera yang ada di unitnya. Jadi di aplikasi kita ada dua hal yang dia harus laporkan secara otomatis, yaitu waktu dia difoto, kemudian upload atau dimasukkan itu, kemudian setelah diupload itu di mana posisinya itu kelihatan. Sama kayak kita bawa kamera itu harus diaktifkan di mana pun. Jadi kalau dia tidak datang akan sangat ketahuan sekali karena langkahnya itu bukan di tempat per hari saja, ada 250 per hari. Pasti kelihatan. Atau makan di warung, karena kelihatan kan sekarang GPS itu lebih akurat lagi dibandingkan tahun-tahun. Itu pertama. Yang kedua adalah fluktuatif itu. Ada kemungkinan memang pemakaian kita fluktuatif. Ya kalau misalnya selisih antara hari juga bisa. Selisih kadang-kadang kan kita perlu pakai AC agak panjang, cuacanya panas. Kadang-kadang kan ingin juga cuacanya dingin. Ataukah peralatan kita start-stop lebih banyak lagi digunakan dibandingkan kalau itu. Jadi memastikan kita. Nah untuk itu supaya kita sudah mengembangkan namanya pembacaan meter secara mandiri atau swancam. Nanti ada dua jalur dengan WA biasa, nanti kita ada PLN Mobile kita, nanti bisa melalui PLN Mobile. Nah kalau untuk di swancam sekarang kita menyediakan adalah di telepon di WA 0812 2123 123. Saya ulangi. Oke, boleh diulangi Pak? Ya, 08122 123 123. Oke, angkanya mudah ya? Angkanya tinggal difoto dan diketikkan berapa angkanya, nanti ada di konfirmasi. Nah, tapi kita membuka hanya di Windows-nya itu tanggal 24 sampai tanggal 27. Mengapa demikian? Karena itu urutan pembacaan. Oke, jadi saya ulangi lagi, kalau kemudian Anda ingin menggunakan nomor WhatsApp yang disediakan oleh PLN, nomornya 08122 123 123. Sekali lagi 08122 123 123. Silakan memberikan laporan dari tanggal 24 sampai 27 tiap bulannya ya Pak ya? Setiap bulannya. Oke, semoga Pak Haris bisa mencek lagi lalu melakukan lapor mandiri, dan yang jelas seperti tadi Pak Bob bilang bahwa pencatat petugasnya pasti akan selalu ketahuan kalau tidak keliling ya Pak ya? Ya. Karena dia membawa GPS kamera. Oke, lalu begini, ada beberapa masyarakat yang turut melaporkan kondisinya kepada PLN begitu, yang sebenarnya masuk dalam kategori pelanggan yang seharusnya mendapatkan keringanan berupa penggratisan karena ada di 450 VA. Ada beberapa orang yang sempat kami temui tapi malah justru ada yang masih dapat tagihan, ada yang tagihannya lebih besar daripada rata-rata biasanya. Apa yang bisa dijelaskan Pak Bob? Kalau 450 semuanya Pak, pasti pembayarannya nol. Karena dia mendapat insentif COVID-19 dari pemerintah. Jadi bukan dari PLN Pak, dari pemerintah melalui PLN. Jadi gratis dia mulai April, Mei, Juni. April ya, Mei, Juni, nanti dia gratis Pak. Jadi artinya dia tidak perlu membayar rekening apapun, nol ya. Tetapi ini tetap harus ada nilainya nol gitu Pak. Artinya tetap kita keluarkan tapi nilainya nol. Tapi dia tidak perlu datang ke kantor dan sebagainya kita anggap. Tapi ini untuk 3 bulan. Jadi ini memang sudah dipastikan kalau kemudian Anda, saudara, masuk dalam kategori 450 VA, tagihan tidak akan diberikan. Walaupun hitungannya tetap ada begitu ya, tapi tagihan tidak akan dibebankan kepada pelanggan. Tagihannya nol ya? Nol, tagihannya. Oke, Pak Bob, terima kasih. Sekali lagi ingin saya ingatkan kepada Anda, saudara, untuk memastikan silahkan WhatsApp ke nomor PLN di 08122 123 123.
foto meteran Anda, kirimkan ke nomor tersebut dari tanggal 24 sampai tanggal 27 setiap bulannya untuk menghindari kalau bulan depan ada lonjakan yang tidak diduga-duga. Begitu ya Pak ya? Kemudian kita akan bulan depan itu insya Allah bahkan review PS Mobile itu bisa juga melalui dari aplikasi di PLN Mobile. Oh, di PLN Mobile ya? Di PLN Mobile, tapi kita akan meluncurnya setelah awal bulan depan. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan lagi para pelanggan, kan ada Pak bertanya, apakah nggak ada lonjakan lagi nanti bulan depan? Yakin Bapak? Saya nggak bisa meyakinkan Pak, karena yang bisa meyakinkan itu adalah pelanggan itu sendiri. Kalau dia memakai biasa-biasa, pasti akan biasa-biasa saja. Yang jelas PLN memastikan tidak ada kenaikan tarif ya Pak ya? Tidak ada, karena tarif itu bukan PLN Mbak. Tarif itu dari pemerintah. Ya. Baik. Berdasarkan undang-undangnya dan pemerintah disetujui DPR. Oke, Pak Bob Saril, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak, selamat malam. Saudara, jangan kemana-mana.